baik dari sisi tanah maupun iklimnya. Kami ingin mengetahui hingga sejauh mana produk-produk pupuk NASA, super NASA, dan hormon dapat menumbuhkan berbagai jenis tanaman di lahan yang sulit ini. Dengan pemikiran bahwa jika di lahan yang sulit bisa, mestinya akan jauh lebih mudah untuk di lahan-lahan yang kondisinya lebih baik daripada lahan pantai. Selain itu, kita dapat memanfaatkan juga lahan pantai untuk penghijauan sekaligus produksi, karena kita tahu bahwa garis pantai di Indonesia sangat panjang dan luas dan selama ini belum dimanfaatkan dengan baik. Kita akan melihat beberapa jenis kegiatan untuk penelitian padi yang ditanam di pinggir pantai. Kita berada di lokasi di mana penelitian padi dilakukan. Di sini terlihat Bapak Fahmi sedang memberikan produk pupuk super NASA ke gembor yang akan digunakan untuk menanam padi nantinya. Bapak Fahmi adalah salah satu konsultan dari PT NASA, dan setelah diberikan pupuk, diberikan air untuk mengencerkan. Ini adalah Bapak Insinyur Sumarno, penemu sekaligus formulator dari semua produk pupuk baik super NASA, NASA, dan hormon yang ada di PT NASA. Beliau melaksanakan riset ini langsung, mengawasinya secara langsung. Dan inilah wujud komitmen dari Bapak Insinyur Sumarno untuk pertanian di Indonesia. Kemudian Bapak Insinyur Sumarno memberikan air yang sudah dicampur dengan super NASA untuk digemborkan ke tanah yang akan digunakan untuk menanam padi nantinya. Ini sebagai pupuk dasar dari tanaman padi yang akan ditanam nantinya, dan cukup diberikan hanya sekali saja sebelum tanaman padi ditanam. Kemudian diberikan air dan tanah diratakan. Ini adalah tanah pasir, dan dibuat jarak tanam. Di sini kita menggunakan jarak tanam 25 kali 25 cm. Kemudian bibit yang sudah dibibitkan dipisahkan untuk kemudian ditanam. Di sini kita sengaja menggunakan bibit yang kualitasnya sengaja tidak bagus untuk mengetahui sampai seberapa jauh kemampuannya. Jika dengan kualitas bibit yang tidak begitu bagus nanti akan bisa menghasilkan produk yang baik, maka dengan bibit yang bagus pasti akan menghasilkan yang lebih baik lagi. Dan satu lokasi penanaman atau satu tancep istilahnya, itu hanya diberikan 2 bibit saja. Selain jarak tanam 25 kali 25 cm, kita di sini juga menggunakan jarak tanam yang kedua yaitu 30 kali 30 cm. Guna untuk mengetahui bagaimana untuk perbedaan hasilnya nantinya. Permisa NASA, inilah padi rojo lele yang ditanam pada usia kurang lebih 35 hari. Pada usia padi kurang lebih 35 hari ini, kita bisa melihat jumlah anakan perumpun kira-kira sudah mencapai antara 25 hingga 35 anakan. Suatu jumlah yang cukup luar biasa mengingat tanaman padi ini ditanam di tanah berpasir. Jumlah anakan padi ini masih akan terus bertambah mengingat usianya yang baru mencapai usia kurang lebih 35 hari. Dan di sini kita lihat tingginya juga sudah sangat bagus, cukup normal. Mitra NASA yang berbahagia, kita di sini berada di lahan uji coba penggunaan pupuk organik super NASA dan NASA. Di sini kita ada di tempat tanaman terong, dan nanti kita bisa melihat beberapa jenis tanaman yang lain seperti padi, kacang tanah, tomat, dan juga cabai. Nah,
Ini bisa dilihat tanaman terong yang sudah mulai berbuah, kurang lebih sudah sekitar 2,5 bulan, yang dimana ini menggunakan pupuk dasar Super NASA dan dalam pemeliharaannya disemprot dengan menggunakan pupuk NASA. Dan ini di sini kita menanam betul-betul di tanah berpasir. Di tanah berpasir kita ingin melihat sampai seberapa jauh kemampuan Super NASA dan NASA untuk bisa menghasilkan tanaman di tanah yang dianggap tanah yang tidak subur dan tidak produktif. Dan ini kita bisa lihat bahwa ini belum mencapai pertumbuhan maksimal karena baru sekitar 2,5 bulan, tapi sudah cukup bagus, pertumbuhannya sudah cukup normal. Mitra NASA, memang di sini kita menggunakan plastik mulsa untuk dasar karena seperti kita ketahui bahwa tanah pasir adalah jenis tanah yang sangat mudah untuk lolosnya air, sehingga untuk menahan air supaya tidak lolos terlalu cepat kita menggunakan plastik di sini. Dan juga kita menggunakan penahan angin. Jadi kita ketahui bahwa laut itu adalah suatu tempat yang dimana anginnya sangat keras dan sangat banyak, dan yang lebih berbahaya adalah bahwa angin tersebut mengandung banyak kadar garam. Nah, sehingga untuk mengurangi kerusakan pada tanaman, kita menggunakan penghalang berupa waring untuk menahan dari angin. Atau istilahnya ini adalah paranet. Kita berada di tanaman tomat, jadi ini tanaman tomat sudah mulai berbuah. Ini kurang lebih umur 1,5 bulan. Untuk penahan dari ini juga bisa berfungsi sebagai peneduh dari tanaman yang di bawah agar tidak terlalu terik oleh sinar matahari dan juga tidak terlalu kena terpaan keras oleh angin laut yang banyak mengandung kadar garam. Pemirsa, kita sekarang berada di lahan yang ditanami kedelai. Kita akan melihat sampai seberapa jauh kemampuan pupuk organik padat Super NASA dan pupuk organik cairan NASA untuk menumbuhkan tanaman kedelai di lahan pasir. Kita bisa lihat bahwa kedelai bisa tumbuh dengan cukup baik. Ini kita bisa lihat buahnya cukup banyak. Di sini kita bisa saksikan bahwa tidak hanya di cabang utama, tapi juga di 2 cabang yang lain juga tumbuh buah. Ini adalah jumlah buah yang cukup bagus yang bisa didapatkan mengingat ditanam di lahan pasir. Kita akan lihat juga apakah besarnya polong juga cukup normal. Kita akan buka, kita ambil satu. Sukses untuk Anda semua.